Saudara, saat berpidato di penutupan Kongres Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung pihak yang haus kekuasaan. Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menyebut bahwa ada pemimpin negara yang lupa diri. Saat berpidato di penutupan Kongres Partai Amanat Nasional pekan lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan. Menurut dia, tindakan itu berpotensi mengganggu dan merugikan masyarakat. Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung ada pemimpin negara yang lupa diri. Megawati tidak membeberkan nama pemimpin yang ia maksud. Meski begitu, ia menyinggung pemimpin negara lupa diri setelah melihat situasi negara saat ini yang semakin tidak karuan, di mana hukum dan etika dipermainkan. Betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter. Yang pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Saat pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 3 PDI Perjuangan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir soal pelanggaran konstitusi. Hasto menyapa mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasona Laoly. PDIP tetap memanggil Yasona dengan sebutan Mas Menteri. Karena Hasto berasumsi, jika Yasona masih menjabat menteri, tidak akan ada kejadian pelanggaran konstitusi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juru bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, pernyataan itu merupakan pernyataan Prabowo untuk semua pihak. Prabowo melihat ada pihak yang ingin menghilangkan kekompakan di kalangan elit politik, termasuk yang ingin mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Namun Daniel tidak menjelaskan sosok yang dimaksud. Pesan jamak yang disampaikan Pak Prabowo untuk semua pihak yang ingin melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan negara, merugikan kepentingan rakyat banyak. Pak Prabowo melihat fenomena itu belakangan ini, ditambah lagi misalnya ada pihak-pihak yang memang tidak ingin ada kekompakan, keguyuban di kalangan elit politik, sehingga berusaha terus mengadu domba semua elit politik. Sementara saat hadir di Kongres Partai Nasdem, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Surya Paloh saling sindir dalam candaan. Jokowi juga bilang ada pihak yang datang beramai-ramai dan pergi meninggalkan ramai-ramai. Sementara Surya Paloh menyoroti pembuatan undang-undang di Indonesia. Pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh. Mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang.
justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang. Tidak ada satu partai pun, satu kelompok pun, satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita. Dalam Kongres Nasdem, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir. Presiden Jokowi dan Anies bersalaman dan berbincang sejenak. Momen tersebut disambut riuh peserta Kongres. Tim Liputan, Kompas TV.